Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat pecinta hikmah yang berbahagia, tidak semua kebaikan yang dilakukan oleh orang beriman akan sampai pahalanya di akhirat. Dengan kata lain, tidak semua kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, pahalanya, catatan kebaikannya akan kita dapatkan secara utuh nanti di akhirat. Ada beberapa faktor, ada beberapa perkara yang bisa merusak catatan kebaikan kita nanti di akhirat. Salah satunya adalah jika kita hidup di dunia, jika kita melakukan kebaikan di dunia, jika kita melakukan ibadah di dunia, ternyata didasari oleh virus ria. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau pernah bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asguru ar-riya'u. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu ria. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang lain, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihi dajjali asyirkul khafiyyu an yakuma rajulu yusalli limakanir rajuli. Maukah kalian kuberitahukan tentang perkara yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian, melebihi kekhawatiranku atas datangnya Al-Masih Ad-Dajjal, yaitu syirik yang tersembunyi. Ketika seseorang melaksanakan sholat atau kebaikan apapun karena ingin mendapatkan tempat atau pujian dari orang lain. Berdasarkan dua hadis tersebut, terutama hadis yang kedua, ternyata jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengkhawatirkan umat Islam akan terkena virus ria daripada umat Islam akan bertemu dengan Ad-Dajjal. Al-Masih Dajjal kemunculannya adalah sesuatu yang membahayakan. Saking bahayanya Ad-Dajjal ini, di dalam hadis riwayat Bukhari, kita dianjurkan di ujung atau di akhir at-tahiyat akhir kita, sebelum kita mengucapkan salam ketika sholat, maka kita diperintahkan atau dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi kita dianjurkan ketika sebelum mengakhiri sholat kita untuk memohon permohonan kepada Allah, perlindungan kepada Allah agar kita dilindungi dari bahaya Al-Masihid Dajjal, menunjukkan Dajjal itu sesuatu yang sangat membahayakan. Tetapi kenapa Rasulullah mengatakan bahwa justru virus ria lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena di tengah-tengah umat Islam daripada kemunculan Al-Masihid Dajjal? Alasannya tentu saja adalah karena kemunculan Dajjal itu menurut beberapa hadis akan muncul di akhir zaman. Artinya tidak semua umat Islam akan bertemu dengan masa kemunculan Dajjal. Berbeda dengan virus ria. Virus ria muncul pada zaman Nabi. Virus ria muncul pada zaman sahabat. Virus ria muncul pada saat kita hari ini. Virus ria juga akan muncul nanti di akhir zaman. Sehingga umat Islam siapa saja, kapan saja, di mana saja bisa jadi terserang oleh virus yang disebut dengan virus ria. Berbeda dengan Dajjal yang hanya di akhir zaman saja, sehingga tidak semua umat Islam akan bertemu dengan Dajjal. Menurut hadis yang kedua, hadis di atas juga dijelaskan bahwa yang disebut dengan ria itu adalah asyirkul asgar, syirik yang kecil.
Para ulama menjelaskan, asyirku nau'ani, syirik itu ada dua. Asyirkul akbaru yukhriju minal millatil islamiyah. Syirik besar adalah syirik yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Wasyirkul asgoru la yukhriju minal millatil islamiyah illa annahu khatarun. Jadi syirik kecil ini syirik yang meskipun tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, illa annahu khatarun, tapi syirik kecil ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan. Seseorang yang terkena virus ria ketika melakukan kebaikan, ketika melakukan ibadah kepada Allah dengan dasar ria, maka bisa jadi amalnya itu akan zong. Nilai pahalanya akan minim. Bahkan bisa juga tadi tidak ada catatannya kebaikan sama sekali kalau dia tidak segera bertaubat, tidak bersegera beristighfar, dan tidak segera menyadari kesalahannya itu. Lalu timbul pertanyaan, kalau begitu ria itu apa? Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam di dalam kitab Tawdihul Ahkam beliau menjelaskan, ar-riya'u huwa idharul ibadati liqasdi ru'yatin nasilaha fayahmadu sahibaha. Ria itu adalah idharul ibadah, menampakkan ibadah, liqasdi dengan tujuan, ru'yatin nasilaha supaya dilihat oleh orang, fayahmadu sahibaha sehingga orang-orang yang melihatnya itu kemudian memberikan pujian kepadanya. Jadi ada beberapa kata kunci dalam definisi ini. Pertama, bahwa ria itu adalah idhar, menampakkan. Artinya, ibadah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, ibadah yang tidak kelihatan oleh orang lain, itu lebih kecil potensi riaknya daripada ibadah yang dilakukan dan dilihat oleh banyak orang. Misalkan kita salat tahajud, tidak ada yang tahu kita salat tahajud kecuali diri kita dan Allah, maka kecil kemungkinan terjadi virus ria. Kecuali kalau kita sudah salat tahajud sendirian, selesai tahajud, lalu kita membicarakannya di hadapan orang. Nah, disinilah ada peluang ibadah tahajud kita rusak gara-gara ria itu. Berbeda dengan ibadah yang pada umumnya kita lakukan secara diperlihatkan atau orang lain melihat ibadah kita, seperti sholat, seperti zakat, infak, sedekah, seperti kita berangkat dan masuk ke masjid, seperti kita mengaji dan mengkaji. Maka ibadah yang diperlihatkan atau yang dilakukan dan dilihat banyak orang ini ada potensi lebih besar terkena virus ria daripada ibadah yang dilakukan tanpa dilihat oleh orang lain. Yang kedua, bahwa yang diperlihatkan itu adalah idharul ibadah, menampakkan ibadah. Artinya, kalau kita menampakkan sesuatu yang ibahah, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai ria. Contoh misalkan, seseorang yang punya mobil baru, seseorang yang punya motor baru, maka itu tidak bisa dikategorikan ria. Kenapa? Karena memiliki motor baru, memiliki mobil baru, memiliki baju baru, meskipun itu diperlihatkan, ditampakkan kepada orang lain, itu tidak masuk kategori idharul ibadah. Ikhwatu iman rahimakumullah, sahabat pecinta hikmah yang berbahagia. Lalu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sangat khawatir umat Islam terkena virus ria ini? Kenapa Rasulullah lebih mengkhawatirkan virus ria ini daripada kemunculan Ad-Dajjal? Alasannya adalah disebabkan ria itu khafiyul madakhil, latiful masalik, bahwa virus ria ini adalah tempat masuknya tersembunyi, dan virus ria ini menjalar sangat lembut. Dengan kata lain, ria ini adalah dosa yang tidak jelas wujudnya. Yaqa'u fihil muslimul muta'abbidu wa huwa lam yash'ur bih. Dan ria ini menimpa seorang muslim yang rajin beribadah,
yang sedang beribadah dan dia tidak merasakannya. Artinya tidak ada ria pada aktivitas maksiat. Kalau ada orang mabok sambil demonstratif, dia bangga dan memperlihatkan kemabukannya, itu bukan ria. Ada orang berzina, ada orang yang main TikTok sambil mengumbar aurat, itu bukan ria. Ria itu hanya terkena pada seorang muslim yang sedang beribadah, yang sedang melakukan kebaikan. Wa huwa lam yash'ur bih, dan bisa jadi dia tidak merasakan bahwa dia sedang terkena virus ria ini. Sahabat pecinta hikmah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, innal mura'iya fil ibadati la yaktafi bi butlani ibadatihi wa inna ma'alaihi ma'a butlanil ibadati ismur riya'i. Maksudnya, seseorang yang melakukan satu aktivitas ibadah atau satu aktivitas kebaikan dan dia melakukannya atas dasar riya atau ibadah dan kebaikan dia terkena virus riya, maka satu, ibadahnya butlan, ibadahnya batal, ibadahnya tidak sah. Yang kedua, dia tidak mendapatkan pahala apapun dari ibadah atau kebaikan yang dilakukannya itu. Dan yang ketiga, justru dia mendapatkan dosa karena riaknya itu. Pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim yang sangat terkenal, bahwa kata Rasulullah, nanti di akhirat pada hari kiamat akan ada 3 orang yang secara zahir dia tampaknya akan masuk surga, tapi tidak jadi masuk surganya karena aktivitas kebaikannya ternyata berdasarkan riya, bukan karena Allah. Ada orang yang berjihad, ada orang yang berperang, beberapa kali berperang di medan pertempuran melawan tentara kafir, bahkan dia mati dalam keadaan perang melawan tentara orang kafir. Ternyata di akhirat dia diseret oleh malaikat ke dalam neraka, karena ternyata ketika perangnya di dunia, dia bukan perang karena Allah, tidak mengharapkan ridho Allah, tidak menginginkan pahala Allah. Dia berperang semata-mata karena ingin disebut orang hebat, ingin disebut pemberani, ingin dipuji oleh sesama umat Islam yang lainnya. Yang kedua, ada seseorang yang menghabiskan hartanya, zakat, infak, sedekah. Dia membantu saudara-saudaranya yang lain, dia menghabiskan hartanya ketika di dunia. Ternyata ketika di akhirat dia juga sama diseret oleh malaikat, dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena infaknya, zakatnya, sedekahnya, berbuat kebaikan dengan hartanya itu ternyata bukan karena mengharap ridho Allah, tapi dia ingin disebut orang yang dermawan, orang baik oleh sesama manusia, tidak mengharapkan keridhaan Allah. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, ada seseorang yang menghabiskan waktunya untuk belajar dan untuk mengajarkan, mendakwahkan ajaran agama. Ternyata di akhirat juga dia sama, diseret masuk neraka oleh malaikat. Karena apa? Karena ternyata terbukti aktivitas kebaikannya, belajar dan mengajarkan ajaran agamanya di dunia itu bukan karena Allah, bukan ingin mendapatkan pahala dan keridhaan Allah, tapi semata-mata karena dia ingin disebut al-qurra, ingin disebut ulama, ingin disebut orang cerdik pandai, ingin disebut orang yang tinggi kedudukan ilmunya, ingin dipuji oleh sesama manusia. Inilah gambaran betapa riya itu, benar kata Nabi, lebih dikhawatirkan oleh Nabi daripada kemunculan Ad-Dajjal. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang celaka karena virus riya yang menggerogoti amal-amal kebaikan kita. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah pertobatan kepada Allah. Semoga kita dijauhkan dan dihindari dari penyakit riya ini. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum.